Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayana Irawati dari MN18H Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Teknologi Mendukung Perubahan Perilaku Manusia Saat Pandemi. Makalah ini saya susun dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Pertama-tama saya menyadari bahwa makalah ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan makalah ini. Di masa pandemi COVID-19 telah terjadi banyak perubahan bagi kehidupan umat manusia di berbagai aspek. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Dan apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui peranan teknologi saat pandemi, mengetahui pentingnya penggunaan teknologi saat pandemi, dan mengetahui manfaat yang didapat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global masa kini, dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungan. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan terutama di Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, minimal 1,5 meter, sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay at home atau di rumah saja dan melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Oleh karena itu, dengan adanya aturan untuk beraktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan seluruh kegiatan dilakukan di rumah, kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Peran teknologi pada masa COVID-19 ini sangatlah besar, contohnya saja seperti belajar dari rumah. Pembelajaran ini dilakukan melalui daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang biasa disebut dengan e-learning. E-learning ini sebagai payung dari segala jenis pembelajaran. Ada beberapa definisi e-learning sebagai berikut. E-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer, sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya penggunaan teknologi. Teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai macam inovasi teknologi telah ditemukan dan mampu memberi pengaruh besar bagi kehidupan. Apabila hal ini digunakan dengan bijak, maka dapat berdampak baik untuk manusia. Seiring berjalannya waktu, manusia berhasil membuat berbagai macam teknologi. Masing-masing teknologi memiliki peranan dan manfaatnya sendiri, dan pada saat pandemi pun teknologi sangat dibutuhkan karena masyarakat dianjurkan untuk tetap stay at home, yang mengharuskan masyarakat berbelanja dan menjalankan aktivitas di rumah. Pandemi COVID-19 ini membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi membuat banyak hal berubah, salah satunya dalam hal teknologi e-commerce semakin populer. Kalangan UMKM dipaksa untuk lebih melek teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis tetap bisa berjalan walau di masa pandemi. Pemerintah memaksa masyarakat untuk melek teknologi agar semakin terbiasa terutama di masa pandemi ini. Pandemi juga memaksa
percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu dengan orang tua untuk akrab dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat mengakses internet dengan mudah. Mereka harus bersusah payah mencari tempat yang dapat menjangkau internet agar dapat melaksanakan sekolah daring. Permasalahan ini muncul dan membuat pemaksaan terhadap pemerintah untuk melakukan pemerataan akses internet ke seluruh wilayah. Apabila anak-anak yang sama sekali tidak bisa melakukan akses internet, maka dengan terpaksa mengumpulkan tugas secara offline. Penyebaran virus corona yang belum berhenti ini menjadi acuan agar akses internet dan teknologi dapat lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Teknologi yang juga mulai berkembang pesat di masa pandemi ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dan robot yang telah berjalan selama lebih dari 6 bulan ini. Dengan adanya peraturan pemerintah dalam menjaga jarak atau PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka banyak startup dan periset mencoba bermacam cara untuk berinovasi membuat robot agar bisa mengurangi kontak dengan sesama manusia. Teknologi yang memiliki kegunaan tanpa sentuh kini sudah mulai banyak digunakan khususnya di tempat umum. Penggunaan robot di masa pandemi ini semakin masif atau berbagai keperluan membantu manusia. Salah satu contohnya adalah robot digunakan untuk menyemprotkan disinfektan di ruangan. Robot digunakan untuk membantu memeriksa kondisi pasien. Teknologi artificial intelligence pun kian banyak digunakan di masa pandemi. Kecerdasan buatan dipakai untuk membantu banyak hal seperti mendiagnosa penyakit dan membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi. Dilansir dari republika.co.id, Asosiasi Internet of Things Indonesia memperkirakan teknologi 5G akan segera hadir seusai pandemi berlalu. Meski belum jelas pandemi kapan berakhir dan persiapan infrastruktur 5G di Indonesia, teknologi ini menjanjikan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Memiliki kecepatan hingga 100 kali lipat dengan 4G, teknologi 5G dapat memungkinkan bekerja secara jarak jauh lebih efisien dan kompeten. Teknologi ini juga dapat digunakan di bidang sektor pertanian hingga pertambangan yang dilakukan jarak jauh. Dengan adanya perkembangan teknologi dan masyarakat dapat dengan terbiasa menggunakan teknologi tersebut, maka akan lebih mudah dalam menjalani pekerjaan secara jarak jauh. Nah, selanjutnya ada manfaat teknologi. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif. Bagi dunia pendidikan, dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa sulit agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Nah, yang pertama dari manfaat teknologi ini ada memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang datang tak diundang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memperlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merengsek maju. Banyak munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Salah satu aplikasi yang memiliki fitur yang keren, user interface yang friendly, teruji dan andal adalah aplikasi
e-study. Aplikasi ini menjadi salah satu solusi PJJ yang sangat recommended untuk digunakan. Yang ketiga, banyaknya kursus online gratis. Dan yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dan bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19, seperti yang dilakukan oleh alumni UGM, yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci. Tidak hanya itu, kreativitas lain yang tidak kalah menarik seperti mahasiswa Rumah Bahasa UI yang menjadi relawan COVID-19 dan membantu mengedukasi masyarakat. Yang kelima, ada kolaborasi orang tua dan guru. Yang keenam, penerapan ilmu di tengah keluarga. Yang ketujuh, membangun mental positif. Nah, kesimpulan dari makalah ini adalah teknologi merupakan peranan penting pada saat pandemi, karena dengan adanya teknologi pada saat ini sangat membantu sekali. Misalnya dengan adanya teknologi sangat membantu membantu pembelajaran jarak jauh dan membantu yang sedang WFH. Dan harapannya semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan teknologi lebih lagi bermanfaat untuk manusia di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah warahmatullahi wabarakatuh.